Perkenalkan, nama saya Diani Astuti Zebua, NIM 2021171012, kelas B semester 4. Ini saya akan menjelaskan contoh soal tentang penyelesaian program linear dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode dual simplex dan metode yang kedua yaitu metode simplex yang diperbaiki. Langsung masuk ke metode yang pertama yaitu metode dual simplex. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, maka sedikit saya jelaskan bahwa metode dual simplex ini digunakan apabila tabel optimalnya tidak layak. Artinya di sini bahwa jika fungsi kendala ada yang menggunakan pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan dan tidak ada persamaan sama dengan dalam bentuk umum program linear. Langsung masuk ke contohnya. Contoh soal di sini adalah bentuk umumnya yaitu minimalkan fungsi Z sama dengan 4x1 ditambah 2x2 terhadap fungsi kendala, yakni fungsi kendala yang pertama adalah 3x1 ditambah x2 lebih dari atau sama dengan 27. 4x1 ditambah 3x2 lebih dari atau sama dengan 6. Dan fungsi kendala yang terakhir yaitu x1 ditambah 2x2 lebih dari atau sama dengan 0, di mana x1, x2 lebih dari atau sama dengan 0. Langsung masuk di langkah penyelesaiannya. Jadi di sini kita akan mengubah pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan menjadi pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Itu merupakan syarat dalam metode dual simplex ini. Supaya nanti kita bisa memperoleh tabel optimalnya. Untuk mengubah pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan menjadi pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan, maka kita akan mengalihkan pertidaksamaan dengan min 1. Sehingga dari pertidaksamaan sebelumnya tadi diperoleh fungsi kendala yang pertama yaitu min 3x1 dikurang x2 ditambah s1 kurang dari atau sama dengan min 27. Jadi s1 ini merupakan variabel Slang. Jadi nanti setelah kita mengubah pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan menjadi pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan, maka kita menambah satu variabel slack di setiap pertidaksamaannya. Jadi untuk pertidaksamaan fungsi kendala yang kedua yaitu min x1 dikurang x2 ditambah s2 kurang dari atau sama dengan min 21. Dan pertidaksamaan yang ketiga yaitu min x1 dikurang 2x2 ditambah s3 kurang dari atau sama dengan min 30. Jadi S1, S2, S3 ini merupakan variabel Slang. Jadi setiap pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan itu, kita menambah variabel Slang. Di mana x1, x2, s1, s2, s3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah itu baik pertidaksamaan untuk fungsi kendala tadi maupun fungsi tujuan itu kita masukkan ke dalam tabel. Untuk iterasi 0, variabel dasar pada tabel bagian kanannya yaitu terdiri dari Z, X1, X2, S1, S2, S3, dan NK. NK ini merupakan nilai kanan. Kemudian variabel dasar untuk bagian bawahnya yaitu Z, S1, S2, dan S3. Jadi pertidaksamaan tadi yang telah kita ubah, kita masukkan ke dalam tabel. Yang dimana untuk fungsi tujuan Z tadi, koefisien Z-nya adalah 1. Koefisien X1-nya yaitu min 4, koefisien X2-nya yaitu min 2. Untuk S1, S2, S3, dan NK-nya mengapa 0? Karena pada fungsi tujuan tadi belum diketahui koefisien dari S1, S2, S3, dan NK. Kemudian untuk fungsi kendala yang pertama yaitu nilai Z-nya 0. Kenapa 0? Karena tadi dalam pertidaksamaan fungsi kendala yang pertama tadi belum dicantumkan variabel Z. X1-nya koefisien X1-nya min 3, koefisien X2-nya min 1, koefisien S1-nya 1, dan S2, S3-nya 0, dan nilai kanannya tadi adalah min 27. Untuk fungsi kendala yang kedua, yaitu untuk koefisien Z-nya tidak ada,
koefisien X1-nya min 1, koefisien X2-nya min 1, koefisien S1-nya 0, koefisien S2-nya 1, dan koefisien S3-nya 0, dan koefisien nilai kanannya adalah min 21. Begitu juga dengan fungsi kendala yang ketiga. Koefisien Z-nya 0, koefisien X1-nya min 1, koefisien X2-nya min 2, koefisien S1, S2-nya 0, dan koefisien S3-nya 1, serta nilai kanannya min 30. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari di mana letak baris pivot dan kolom pivot. Pertama-tama kita akan mencari baris pivotnya dulu. Untuk menentukan baris pivot, maka kita melihat baris dengan nilai kanan negatif terbesar. Jadi dari tabel, nilai kanan dengan negatif terbesar terletak pada baris S3. Sehingga baris S3 ini merupakan baris pivot. Kemudian, setelah kita mengetahui di mana letak baris pivot, maka kita akan mencari letak kolom pivot. Jadi, kolom pivot ini diperoleh dengan terlebih dahulu kita membagi nilai baris Z atau baris pada fungsi tujuan tadi dengan baris pivot, yaitu baris S3 tadi. Setelah kita membagi baris Z dengan baris pivot, maka akan kita peroleh rasio pembagian dari baris Z dan baris pivot. Sehingga rasio itu nanti merupakan sehingga dengan menggunakan rasio itu nanti kita bisa menentukan di mana letak kolom pivot. Jadi rasio dengan pembagian mutlak terkecil, maka itu merupakan kolom pivot. Jadi setelah kita mencari rasionya, maka diperoleh bahwa baris X2 ini merupakan, bahwa kolom X2 ini merupakan kolom pivot. Nah, setelah kita mencari letak baris pivot dan kolom pivot, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan di mana letak elemen pivot. Sesuai dengan pengertiannya bahwa elemen pivot ini merupakan elemen yang terletak pada perpotongan kolom pivot dan baris pivot. Jadi dari tabel, nilai yang terletak antara perpotongan kolom dan baris pivot yaitu min 2. Sehingga min 2 ini merupakan elemen pivot. Nah, setelah kita mengetahui di mana letak baris pivot, elemen pivot, dan kolom pivot, maka kita akan membentuk tabel simplex baru. Nah, tabel simplex baru ini dinamakan dengan iterasi 1. Untuk membentuk tabel simplex baru ini, maka dari tabel sebelumnya tadi kita bisa mengetahui bahwa variabel masuk itu atau variabel pendatang itu merupakan S2 dan variabel perantau atau variabel keluar yaitu S3. Nah, kemudian dalam membentuk tabel simplex baru ini kita akan pertama-tama kita akan menghitung nilai baris pivot baru. Untuk memperoleh nilai baris pivot baru yaitu dengan membagi baris pivot lama dengan elemen pivot. Jadi baris pivot lama tadi adalah 0, min 1, min 2, 0, 0, 1, dan min 30. Kita bagikan dengan elemen pivotnya itu min 2, sehingga diperoleh baris pivot baru yaitu 0, setengah, 1, 0, 0, min setengah, dan 15. Nah, setelah kita mengetahui baris pivot baru, maka kita juga akan mencari nilai dari baris pivot, kita akan mencari nilai dari baris lainnya, yaitu baris Z, S1, dan S2. Untuk mencari baris baru untuk baris lainnya, maka rumusnya yang kita gunakan yaitu baris lama dikurang dengan koefisien angka kolom pivot kali dengan nilai baris pivot baru. Jadi misalnya dari tabel sebelumnya tadi yaitu nilai Z-nya, nilai baris Z lamanya yaitu 1, min 4, min 2, 0, 0, 0.
maka kita akan mengurangkannya dengan min 2 dikali dengan baris pivot baru tadi. Jadi dari baris pivot baru tadi itu min 2 dikali dengan 0,5, 1, 0, 0, min setengah. Jadi dari pengurangan baris lama Z tadi dengan koefisien angka kolom pivot dikali dengan baris baru, nilai baris baru baris pivot, maka diperoleh nilai baris baru Z yaitu 1 min 3, 0, 0, 0, min 1. Begitu juga dengan S1 sama dengan langkah Z, yaitu baris lama dari S1 dikurang dengan koefisien angka kolom pivot yang bersangkutan dengan nilai baris baru pivot. Sehingga diperoleh untuk baris S1 yaitu 0, min 2,5, dan seterusnya. Begitu juga dengan S2, yaitu baris lama S2 tadi dikurangkan dengan koefisien angka kolom pivot yang bersangkutan dengan nilai baris pivot baru. Sehingga diperoleh nilainya yaitu 0, min setengah, 0, 0, 1, dan seterusnya. Nah, dari iterasi pertama ini ternyata nilai kanannya masih terdapat nilai yang negatif. Sehingga iterasi pertama ini masih belum optimal. Karena iterasi pertama ini masih belum optimal, maka kita akan membentuk tabel simplex baru. Nah, untuk membentuk tabel simplex baru ini, langkah-langkahnya sama halnya dengan langkah yang kita buat sebelumnya. Jadi, pertama-tama kita harus menentukan dulu di mana baris pivot, kolom pivot, dan elemen pivot. Jadi, dari iterasi pertama ini, baris pivotnya terletak pada baris S1. Kolom pivotnya terletak pada kolom X1 dan elemen pivotnya yaitu terletak pada perpotongan antara baris pivot dan kolom pivot yaitu min 5/2. Nah, setelah kita mengetahui di mana letak baris, kolom, dan elemen pivot, maka kita membentuk tabel simplex baru. Nah, untuk membentuk tabel simplex baru ini langkah pertamanya yaitu kita harus menghitung nilai baris baru pivot. Yaitu dengan cara kita membagi baris pivot lama dibagi dengan elemen pivot. Jadi baris pivot lama tadi yaitu 0, min 5/2, 0, 1, 0, min setengah, kita bagikan dengan elemen pivotnya yaitu min 5/2. Jadi nanti setelah kita melakukan pembagian itu, kita akan memperoleh nilai baru. Nah, nilai baru dari S1 itu nanti disebut dengan nilai baris baru pivot. Kemudian, setelah kita mengetahui baris pivot baru, maka kita juga harus mencari baris baru untuk baris lainnya. Yaitu dengan cara baris lama dikurang dengan koefisien angka kolom pivot yang bersangkutan dengan nilai baris baru pivot. Jadi, setelah kita melakukan perhitungan tersebut, maka nanti kita memperoleh hasil. Dan hasil itu kita masukkan ke dalam tabel 2 atau iterasi kedua. Jadi dari tabel iterasi kedua ini kita peroleh nilai Z-nya yaitu 1, nilai fungsi tujuannya yaitu 1, 0, untuk S2-nya 0, S1-nya min 6/5, S2-nya dan seterusnya. Begitu juga dengan S2 dan X2. Jadi dikarenakan nilai kanannya masih ada yang bernilai negatif, maka iterasi kedua ini masih belum optimal. Maka kita harus membentuk tabel simplex baru. Nah, untuk membentuk tabel simplex baru, langkah-langkahnya sama halnya dengan langkah pertama tadi. Yaitu kita harus menentukan dulu terlebih dahulu di mana letak baris pivot, kolom pivot, dan elemen pivot. Jadi dari iterasi kedua ini, yang menjadi baris pivotnya yaitu pada baris S2. Sedangkan kolom pivotnya terletak pada kolom S3. Dan elemen pivotnya yaitu min 2/5. Jadi setelah kita menentukan di mana letak baris, kolom, dan elemen pivot, maka kita membentuk tabel simplex baru. Nah, langkah pertama untuk membentuk tabel simplex baru itu, kita harus menghitung nilai baris pivot baru, yaitu dengan membagi baris pivot lama dibagi dengan elemen pivot. Nah, langkah pembagiannya sama halnya dengan langkah pertama tadi.
Jadi setelah kita menentukan baris pivot baru, maka kita juga harus mencari nilai baru atau nilai baris baru dari baris lainnya, yakni dengan mengurangkan baris lama dikurang dengan koefisien angka kolom pivot yang bersangkutan dengan nilai baris baru pivot. Langkah ini sama dengan langkah yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai perhitungannya, maka nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam tabel, yakni tabelnya dinamakan dengan iterasi ketiga. Jadi setelah kita masukkannya ke dalam tabel, yaitu misalnya pada baris Z, yaitu nilai koefisien Z-nya yaitu 1, X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya min 1, S2-nya min 1, S3-nya 0, begitu juga dengan X1-nya 0, begitu juga dengan X1 nilai Z-nya 0, X1-nya 1, dan seterusnya. Begitu juga dengan S3 dan X2. Jadi setelah kita melakukan perhitungan tersebut, maka kita memperoleh nilai kanan. Nah, ternyata nilai kanannya tidak ada nilai negatif. Sehingga iterasi ketiga ini merupakan iterasi atau penyelesaian yang optimal. Karena pada nilai kanannya semuanya bernilai positif. Jadi dari iterasi ketiga ini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai fungsi tujuannya atau nilai Z-nya yaitu 48, nilai X1, nilai kanan dari X1 atau fungsi kendala pertama yaitu 3, nilai X3-nya adalah 9, dan nilai X2-nya adalah 18. Nah, demikian saja pembahasan contoh soal tentang metode dual simplex. Kemudian metode yang kedua yaitu metode simplex yang diperbaiki. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Di sini dinyatakan bahwa maksimisasi fungsi Z sama dengan 30x1 ditambah 40x2 ditambah 35x3. Ya, dengan memperhatikan kendala. Kendala yang pertama yaitu 3x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 kurang dari atau sama dengan 90. Kemudian kendala yang kedua yaitu 2x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang dari atau sama dengan 54. Dan kendala yang ketiga yaitu x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 kurang dari atau sama dengan 93. Dengan x1, x2, x3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, langsung masuk ke langkah penyelesaiannya yaitu dalam menggunakan metode simplex yang diperbaiki ini, maka pertama-tama yaitu program linear dalam bentuk umum tadi kita nyatakan dalam bentuk vektor. Sehingga menjadi P1 sama dengan 321, matriks P2 sama dengan 413, P3 sama dengan 222, P4 sama dengan 100, P5 sama dengan 010, P6 sama dengan 001, dan B sama dengan 954 dan 93. Nah, kemudian tahapan-tahapan dalam perhitungan dengan metode simplex yang diperbaiki ini adalah pertama, iterasi pertama ini yaitu variabel basis dari tabel solusi layak basis awal adalah S1, S2, S3 sehingga matriks B menjadi itu B sama dengan P4, P5, P6. Nah, dari sini menjadi matriks 100, 010, 001 sehingga matriks B inverse sama dengan 100, 010, 001. Kemudian nilai penggali simplex atau dilambangkan dengan V, yaitu cara memperoleh nilai penggali simplexnya yaitu CB kali B inverse. CB-nya yaitu 000 dikali dengan B inverse-nya, matriks dari B inverse-nya tadi yaitu 100, 010, 001. Dan jikalau ini dikalikan CB kali B inverse, maka akan menghasilkan nilai 000. Kemudian kita akan mencari nilai koefisien fungsi tujuan relatif dari variabel non-basis. Ini C1 pangkat 1 sama dengan C1 dikurang nilai V tadi, nilai V kali P1. Nah, C1 yaitu bernilai 0 dikurang nilai V tadi yang telah kita dapat yaitu 000 dikali dengan 321. Jadi 0 kali 3 hasilnya 0, 0 kali 2 hasilnya 0, 0 kali 1 hasilnya 0. Jadi 30 dikurang 0 hasilnya adalah 30. Nah, begitu juga dengan C2 absen sama dengan
C2 dikurang nilai penggali simpleks tadi kali P2. 40 dikurang 0 sama dengan 40. Nah, begitu juga dengan C3 absen sama dengan C3 dikurang nilai penggali simpleks tadi V tadi dikali dengan P3. Sehingga 35 dikurang 0 hasilnya 35. Nah, karena nilai CJ absen masih ada yang positif, maka solusi belum optimal. Dan karena CJ absen positif terbesar adalah C2 absen sama dengan 40, maka X2 masuk basis. Sehingga langkah selanjutnya menentukan nilai kolom pivot dan RK yaitu P2 absen sama dengan B inverse dikali dengan P2. Nilai B inverse tadi yaitu 100, 010, 001 dikali dengan P2-nya yaitu 413 sehingga hasilnya adalah 413. Dan B inverse sama dengan B inverse kali B sama dengan 100, 010, 001 dikalikan dengan 954 dan 93 hasilnya adalah 90, 54 dan 93. Kemudian, rasio RK dengan kolom pivot didapatkan yaitu 45 dibagi 2, 54 dan 31. Nilai positif terkecil adalah S1 sehingga S1 keluar basis digantikan oleh X2. Tabel 22 menyajikan seperti ringkasan iterasi 1. Mari kita perhatikan tabel 2 ini. Di mana konstanta ruas kanannya yaitu 95493, variabel basis S2, kolom pivotnya itu 413. Nah, kemudian iterasi kedua, variabel basis pada tahap ini adalah X2, S2, S3, sehingga matriks basisnya menjadi B sama dengan P2, P5, P6, sehingga menjadi matriks 4, 0, 0, 1, 1, 0, dan 3, 0, 1. Sehingga matriks B inverse menjadi 1/4, 0, 0, min 1/4, 1, 0, min 3/4, 0, 1. Kemudian, nilai penggali simpleks V sama dengan CB kali matriks B inverse yang telah kita dapat tadi. Sehingga 40, 0, 0 dikali dengan matriks B inverse itu 1/4, 0, min 1/4, 1, 0, min 3/4, 0, 1. Hasilnya adalah 10, 0, 0. Nilai koefisien fungsi tujuan relatif dari variabel non-basis adalah sebagai berikut. C1 inverse C1 absen sama dengan C1 dikurang V kali P1. V tadi yang telah kita dapat adalah 10, 0, 0. Jadi 30 dikurang 10 kali 3 hasilnya 30, 0 kali 2 hasilnya 0, 0 kali 1 hasilnya 0, sehingga 30 dikurang 30 hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan C3 absen sama dengan C3 dikurang V kali P3. Nilai V tadi telah ditentukan, sehingga 35 dikurang 10 kali 2, 20, 0 kali 2, 0, 0 kali 2, 0, sehingga nilai V kali P3 adalah 20. Sehingga 35 dikurang 20 hasilnya adalah 15. Kemudian begitu juga dengan C4 absen sama dengan C4 dikurang V kali P4. 0 dikurang 10 kali 1, 10, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Jadi 0 dikurang 10 adalah min 10. Nah, solusi sebelumnya tadi masih belum optimal karena C3 absen bernilai positif sehingga X3 masuk basis. Kolom pivot dan nilai RK-nya adalah P3 absen sama dengan B inverse kali P3. Nah, nilai matriks B inverse tadi adalah 1/4, 00, min 1/4, 10, min 3/4, 01 dikalikan dengan P3 itu 22, sehingga hasilnya adalah 1/2, 3/2, dan 1/2. Kemudian B absen sama dengan B inverse dikali B sama dengan nilai B inverse tadi, matriks B inverse tadi dikalikan dengan 95/4 dan 93, hasilnya adalah 45/2, 63/2, 51/2. Rasio RK dengan elemen kolom pivot diperoleh 45, 21, dan 51. Nilai positif terkecil adalah S2, sehingga S2 keluar basis dan digantikan oleh X3. Nah, tabel 3 ini menyajikan ringkasan dari iterasi kedua. Mari kita perhatikan tabel ini. Tabel ini merupakan ringkasan dari iterasi kedua yang telah kita kerjakan sebelumnya. Kemudian,
karena iterasi kedua masih belum optimal, maka kita buat iterasi ketiganya. Pada iterasi ini, variabel basisnya adalah X2, X3, S3. X2, X3, dan S3. Sehingga matriks B adalah B sama dengan nilai matriksnya itu P2, P3, P6, sehingga menjadi nilai matriks B sama dengan 420, 120, 321. Sehingga kemudian penggali matriks B inverse sama dengan 1/3, min 1/3, 0. Min 1/6, 2/3, 0. Min 2/3, min 10/3, 1. Kemudian nilai penggali simplex atau nilai V-nya tadi yaitu CB dikali dengan B inverse, sehingga nilai CB-nya itu 40, 35, dan 0 dikalikan dengan nilai matriks inverse B inverse tadi yang telah diperoleh, hasilnya yaitu 45/6, 10, dan 0. Nilai koefisien fungsi tujuan relatif variabel non-basis adalah sebagai berikut. C1 absen sama dengan C1 dikurang V P1. Nilai penggali simplex tadi telah kita dapat sebelumnya, sehingga 30 dikurang 45/6, 10, 0 dikalikan dengan 321, hasilnya adalah 30 dikurang 4/2 ditambah 20, hasilnya adalah min 25/2. Begitu juga dengan seterusnya, sehingga nilai dari C1 inverse itu adalah min 25, sehingga diperoleh nilai dari C1 absen itu adalah min 25/2, nilai C4 absen itu adalah min 45/6, dan nilai C5 absen sama dengan min 10. Nah, karena semua nilai CJ absen kurang dari 0, maka solusi sudah optimal. Nah, telah terbukti bahwa nilai koefisien fungsi tujuan relatif tadi, non-basis tadi, semuanya bernilai negatif. Jadi solusinya sudah optimal. Sehingga nanti nilai konstanta RK kanan adalah B absen sama dengan B inverse dikali dengan B. Hasilnya adalah B inverse tadi telah yaitu 1/3, min 1/3, 0, min 1/6, 2/3, 0, min 2/3, min 10/3, 1 dikalikan dengan 90, 54, dan 93. Maka nilai dari B absen yaitu 12, 21, dan 15. Tabel kemudian maka telah dibuat dalam tabel ringkasan dari iterasi ketiga. Nah, bisa kita perhatikan di tabel, maka basis X2, X3, S3-nya itu untuk kolom pertama, kemudian B inverse-nya itu 1/3, min 1/3, 0, min 1/6, 2/3, 0, min 2/3, min 10/3, 1. Kemudian dan pada kolom ketiganya itu konstanta ruas kanannya, yaitu untuk S2 yaitu 12, untuk X3 yaitu 21, dan untuk S3 yaitu 15. Jadi dari iterasi ketiga ini telah didapatkan solusi yang optimalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai dari X1 sama dengan 0, nilai X2 adalah 12, nilai X3-nya yaitu 21, nilai S1-nya yaitu 0, nilai S2-nya yaitu 0, nilai S3-nya yaitu 15, dan nilai Z-nya yaitu 1215. Demikian dan terima kasih.